Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari, NIM 220404502034 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari semester 1 sampai sekarang untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah profesi kependidikan saya. Baik, materi pertama yaitu pengertian profesi, syarat-syarat profesi kependidikan, dan landasan profesi kependidikan. Pengertian profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu pelayanan, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat profesi kependidikan. Yang pertama merupakan aktivitas intelektual. Seluruh aktivitas pendidik, terutama terkait proses pembelajaran, harus dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan pilihan kegiatan pembelajaran hendaknya mencerminkan keputusan pedagogis yang rasional dan ilmiah, sesuai teori-teori dalam bidang keilmuan, bukan bersifat intuitif. Yang kedua, menguliti suatu batang tubuh ilmu khusus. Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan, sehingga bisa dibedakan dengan profesi lain maupun profesi awan. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang lama. Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk menyandangkan profesi guru, dipersyaratkan kualifikasi pendidikan umum minimal S1-D4. Artinya, calon guru harus menempuh proses pendidikan di universitas atau perguruan tinggi yang diberikan kewenangan sesuai kurikulum masing-masing di perguruan tinggi. Yang keempat, memerlukan latihan jabatan berkesinambungan. Pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi sejalan dengan jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan permanen. Di Indonesia, guru merupakan bidang profesi dengan jumlah relatif besar, baik guru PNS maupun non-PNS. Upaya pembinaan dan pengembangan karir menurut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2005 tentang guru mengamatkan dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang keenam, menentukan standar baku sendiri. Profesi guru di Indonesia belum ditentukan sendiri oleh organisasi profesi guru sendiri. Profesi guru menyangkut hajat orang banyak, maka pemerintah masih memegang peranan dalam menetapkan standar baku jabatan guru. Bidang lain sudah mempersyaratkan standar ketat sejak seleksi sampai proses pendidikannya. Yang ketujuh, mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi. Jabatan guru memiliki dimensi sosial, diharapkan berperan sebagai agen perubahan masyarakat. Yang kedelapan, memiliki organisasi profesi yang kuat. Organisasi profesi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 poin 13 adalah pengumpulan yang peradaan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesional guru. Selanjutnya, landasan profesi kependidikan. Yang pertama, landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, landasan filsafat membahas sesuatu dari segala aspek yang mendalam.
Maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifat relatif. Yang ketiga, landasan psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Yang keempat, landasan sosial budaya. Sosial budaya merupakan bagian hidup yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur sosial budaya, sebab sebagian besar dari kegiatan manusia dilakukan secara kelompok. Dari selanjutnya, standar kompetensi profesi kependidikan. Dasar kependidikan. Kompetensi dasar kependidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kelompok. Guru sebagai tenaga profesional. Guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik telah dibekali dengan kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian guru yang sudah terdidik dan terlatih menjadikan guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada ejen pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang ditangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat untuk menjadi guru. Yang pertama, persyaratan kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Yang kedua, persyaratan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik. Yang ketiga, persyaratan sertifikat pendidik pada tahun 70-an. Penggunaan menjadi guru utamanya adalah ijazah keguruan. Awal tahun 80-an, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan atau LPTK membuka program baru, yaitu program diploma D1, D2, dan D3, dan program sastra 1, yaitu S1. Lulusan program ini juga mendapat sertifikat akta. Yang keempat, persyaratan kesehatan ini meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Guru harus sehat jasmani, tidak penyakitan, terutama penyakit menular. Hal ini penting karena pekerjaan sehari-hari berinteraksi dengan peserta didik. Yang kelima, persyaratan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persyaratan ini lebih mengarah pada tugas guru sebagai pengajar. Guru harus mampu mengutamakan peserta didiknya mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan berpegang pada hak tujuan pendidikan. Perkembangan profesi kependidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pentingnya pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Melalui pendidikan, individu dituntut untuk dapat menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan. Peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Banyak yang mengira bahwa baiknya mutu pembelajaran di sekolah tergantung pada fasilitas yang tersedia. Padahal, kenyataan kualitas proses belajar mengajar terletak pada guru. Seminim apapun fasilitasnya, guru adalah fasilitas terbaik yang dimiliki lembaga pendidikan. Rasional tantangan profesionalitas. Apa yang
yang dimaksud dengan profesionalisme guru? Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh seorang yang profesional. Istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata profession atau pekerjaan, yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencaharian. Bagaimana peran guru profesional dalam proses pembelajaran? Tenaga kependidikan sebagai pendidik atau pengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realitas, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat, untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia. Sebagai anggota masyarakat, harus memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama. Yang ketiga, tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Apa saja tantangan profesional guru? Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menjadi penanda bahwa profesi guru tidak hanya sebatas pengabdian dengan jaminan kesejahteraan minim. Dengan keberadaan undang-undang ini, guru adalah orang yang betul-betul profesional dengan jaminan kesejahteraan memadai. Ini merupakan jalan baru dalam dunia keguruan Indonesia. Dengan jaminan undang-undang ini, terdemokrasilah makna profesionalisme guru yang dulunya tidak diminati menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lainnya, seperti ditunjukkan dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kampus beberapa waktu lalu. Dari hasil jajak pendapat tersebut diketahui bahwa profesi guru menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lain, seperti dokter dan wartawan. Jenis-jenis profesi dan tugas tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kependidikan. Selanjutnya, etika profesi kependidikan. Pengertian etika profesi kependidikan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat, kebiasaan, atau watak kesusilaan, atau kostum. Etika hal baik berat dengan moral. Istilah bahasa Latin yaitu mos, atau dalam bentuk jamaknya adalah istiadat, yang artinya adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Materi selanjutnya, pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Definisi teknologi pembelajaran.
Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkan pendekatan pembelajaran. Hal ini seiring dengan perkembangan psikologi peserta didik, dinamika sosial, serta dinamika sistem pendidikan pada setiap negara yang terus berubah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menerangkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntunan zaman. Oleh karena itu, perencanaan dan perkembangan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan iptek. Penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi pembelajaran dan media. Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Di samping guru, timbul sumber-sumber pembelajaran lainnya. Namun, peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Mengawinkan teknologi dengan pendidikan dapat mengejutkan profesi guru, sebab teknologi dapat diasosiasikan dengan mesin yang dapat menimbulkan bahaya atau dehumanisasi pendidikan, yaitu pendidikan yang mekanikal yang serba mesin, yang menghilangkan unsur murid dan murid-murid dengan murid dalam pembelajaran biasa. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar guru tetap memegang peranan yang penting. Landasan prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial hingga taraf ekonomi seseorang. Landasan pendidikan yang merupakan tumpahan dasar atau asas konseptual yang menyelubuhi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajaran, situasi, proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Menurut Nuriyah 1997 mengatakan bahwa tugas pendidikan sebagian untuk membentuk nilai-nilai spiritual dan moral, dan sebagian lagi untuk memberi pengetahuan dan keterampilan. Membentuk dua yang terakhir relatif lebih mudah daripada membentuk dua yang pertama. Teori profesi kependidikan. Graham Chapman, G.E. Kayfors menerangkan definisi profesi adalah a vocation or calling special on the involved some branch of advanced learning or science. Sebuah panggilan atau panggilan terutama yang melibatkan beberapa cabang belajar lanjut atau ilmu pengetahuan. Suatu pekerjaan atau panggilan yang membutuhkan pelatihan seperti dalam hukum, teologi, dan ilmu. Manajemen sekolah. Artian manajemen sekolah. Menurut Stoner, manajemen secara umum yang dikutip oleh Tehani Handoko 1995, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengurus sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam konteks sekolah, yaitu manajemen sekolah, menurut buku Manajemen Sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang perkelolaan. Tujuan utama penerapan manajemen sekolah pada intinya adalah untuk menyimbang struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah, pelaksanaan, proses, dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien.
kewenangan terhadap pembelajaran diserahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri, yaitu sekolah. Di samping itu, untuk memberdayakan sekolah agar sekolah dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tujuan penerapan manajemen sekolah adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasi. Supervisi pendidikan. Pengertian supervisor. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekadar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk memperbaiki apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan. Organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian organisasi profesi kependidikan. Organisasi modern saat ini tidak lagi mengutamakan segi kuantitas anggota belakang, namun lebih fokus terhadap kualitas massanya. Lebih utama lagi jika yang dimaksud merupakan organisasi profesi. Organisasi profesi harus mampu menjadi dan dijadikan wadah pengembangan anggota. Kesadaran anggota terhadap pentingnya organisasi profesi tersebut menuntutnya masuk dan mengembangkan diri di dalam organisasi tersebut. Organisasi profesi kependidikan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Tujuan organisasi profesi kependidikan. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagaimana dijelaskan pada PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan. Yang pertama, karir. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, kewenangan profesional. Yang keempat, martabat. Dan yang kelima, kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling, yaitu face-to-face, oleh seseorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau disebut konseling, yang bermula pada teratasinya. Tujuan bimbingan dan konseling: merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik di masa depan, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat, mengetahui kesulitan dan juga hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam studi, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan yang ada di masyarakat, mengembangkan hambatan dan juga kesulitan yang dihadapi oleh para siswa dalam sistem pembelajaran, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan serta masyarakat, mengembangkan semua potensi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik secara lebih optimal, mempunyai kesadaran untuk menggambarkan penampilan dan mengenai kekhususan yang ada di dalam dirinya sendiri, bisa melaksanakan keterampilan ataupun teknik belajar secara efektif, dapat mengembangkan sikap positif seperti halnya mengembangkan orang-orang yang mereka kagumi. Layanan khusus. Pengertian layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberi kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah.
Tujuan layanan khusus. Layanan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah bertujuan untuk membantu serta memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Layanan khusus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik di suatu sekolah. Pendidikan non-formal. Pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal atau sekolah. Contoh pendidikan non-formal. Yang pertama, kelompok belajar, tempat untuk penitipan anak, sanggar, tempat kursus, majelis taklim, dan lembaga pelatihan khusus. Baik, itulah tadi video penjelasan mengenai materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.